Ini hanya diberikan di bulan Ramadan aja teman-teman. Itu ya. Di bulan lain tidak. Karena di bulan Ramadan itu, makasih. Hatur nuhun, Kang Azan. Di bulan Ramadan itu kita akan mengenal yang namanya malam Lailatul Qadar. Kayak gitu. Kita pernah membahas ini 1 bulan yang lalu sedikit sih. Itu kan ya. Jadi Lailatul Qadar itu adalah momentum yang sangat istimewa yang ketika kita mampu mendapatkannya itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa untuk setiap muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah teman-teman, ini momen akhir Sya'ban ya. Jadi memang beberapa teman-teman kita juga banyak yang tidak bisa hadir ya. Ada yang izin terutama sih karena ada mayoritas banyak kegiatan keluarga ya sekarang. Kalau orang Sunda kan biasa munggahan ya, atau mungkin fikir adat budaya yang lain juga mirip-mirip gitu ya enggak? Oh ya, kalau udah pekan-pekan akhir menjelang Ramadan bertemu dengan keluarga, saling melepas rindu, melepas maaf gitu, agar kemudian kita juga bisa melepas dosa dan menemukan Ramadan dalam kondisi yang bersih insyaallah. Kita juga sama ya, insyaallah nanti ba'da ini ya kita saling memaafkan agar kemudian kita menemukan Ramadan kita dengan kondisi yang hati yang bersih insyaallah ya. Terus juga perilaku juga sama begitu. Dan kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir, terutama karena tadi ya, karena ada agenda dengan keluarga, silaturahim. Kita doakan agar kemudian kegiatannya, aktivitasnya tetap berada dalam naungan rahmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kondisi terbaik insyaallah ya, jauh lebih baik daripada kita yang ada di sini. Terus juga buat saudara-saudara kita dan kita juga yang sedang memiliki musibah, ujian ya, apapun itu, sakit, ekonomi dan yang lain-lain, agar kemudian Allah segera mengangkat ujian-ujian hidupnya dan musibah-musibahnya, memberikan ketabahan, kekuatan untuk dirinya ya, dan menjadi pribadi yang tangguh insyaallah, terutama tangguh dalam iman dan ketakwaannya ya. Amin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Lama ya tidak bertemu ya enggak? Zan sama Adidi. Berarti 1 bulan ya. Karena 2 pekan yang lalu juga alhamdulillah karena kondisi tertentu digantikan oleh Bang Manan. Gitu. Tapi emang harusnya mah kayaknya lebih asik Bang Manan ya, kan sama kalian tuh kayak masih inilah ya, masih deketan gitu usianya ya enggak? Jadi mungkin bahasanya akan jauh lebih nyambung kalau sama kalian itu. Kadang-kadang sendiri juga suka ngerasa ketika bergaul sama kalian ya yang masih pada kuliah, SMP, SMA gitu, terlalu banyak gap bahasa gitu dengan kalian itu, ada banyak hal yang tidak pahami gitu kan.
Begitupun kalian kali ya, sama juga gitu ya. Banyak bahasa yang tidak kalian pahami gitu. Karena gapnya sudah terlalu jauh kayak gitu. Tapi insya Allah lah ya. eh Semoga apapun gitu kan, terutama kajian kita yang terutama yang sudah-sudah gitu kan, itu bisa kita pahami juga. Nah, gitu. Adapun untuk hari ini sih sebenarnya lebih pengen kita banyak ngobrol aja ya sini. Karena memang ini adalah momen akhir Sya'ban dan kita mencoba untuk menyambut Ramadan yang harusnya kita tuh sudah membahas tentang ini semuanya dari bulan Rajab ya. Dari 1 bulan yang lalu tapi lebih awal lagi gitu. Karena memang lebih enak tuh kayak gitu, mempersiapkan Ramadan itu justru di sekurang-kurangnya itu kita bulan Rajab. Nah gitu. Karena emang Ramadan ini sangat luar biasa sebenarnya buat kita, terutama untuk orang-orang yang mencoba istiqomah ya. Dan inilah yang kemudian akan kita bahas nih pada sore hari ini. Gitu. Jadi Ramadan sahabatku, di mana kita mencoba untuk menempatkan diri kita sebagai sahabat dari bulan Ramadan. Ya. Kan gini teman-teman ya. Alhamdulillah ada 12 bulan. Sama ya dalam bulan Islam juga ya. Sama aja 12 bulan juga. Gitu. Nah, 12 bulan ini kita kemudian akan mengenal ada 1 bulan istimewa yang kita sebut dengan nama Ramadan, tetapi seringkali kita kehilangan esensinya, kayak gitu. Karena dia seperti orang lain pada umumnya yang kadang-kadang ya, itu kita mudah melupakan mereka begitu saja, gitu kan? Terus yang dalam beberapa kondisi itu orang ini kita pahami bahwa dia adalah orang baik, gitu ya. Terus juga memiliki ilmu yang sangat luar biasa dan kita nyaman ketika bersama mereka. Tapi saking nyamannya tuh kita jadi lupa bahwa sungguhnya banyak hal yang bisa kita dapatkan dari orang tersebut. Kita baru merasa kehilangan ketika orang ini sudah pergi, gitu ya. Dan ketika orang ini sudah pergi, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, ya sudah berlalu begitu saja, gitu ya. Jadi seringkali kita memperlakukan Ramadan tuh kayak gitu, itu ya. Atau bahkan ada juga ya, ada juga orang baik banget, tetapi karena kitanya buruk, jadi kita merasa terintimidasi oleh kebaikan orang tersebut. Sehingga ketika Ramadan datang, orang ini datang gitu ya, orang saleh ini datang, kita kemudian bertanya, ih kenapa sih ini orang datang aja gitu kan ya. Padahal tujuan dia baik, kayak gitu. Yang salah bukan orang tersebut, tetapi yang salah adalah hati kita. Kan kayak gitu ya. Sebenarnya ya enggak sih teman-teman? Jadi ini berlaku umum bahwa ketika kita melihat permasalahan juga ya, ketika kita melihat sesuatu, misalkan dunia kok buruk gitu kan ya. Ini dunia kok kehidupan gini amat sih gitu kan ya. Kita melihat kehidupan dengan pandangan yang penuh dengan keburukan gitu. Ini buruk, ini buruk, ini buruk. Yang salah tuh bukan kehidupannya teman-teman, tetapi mata kita kayak gitu ya. Berarti ada yang salah gitu kalau semua hal buruk itu. Terus juga kalau ngelihat orang lain, hati kita, nih orang yang ini buruk, ini buruk, ini buruk menurut pandangan hati kita. Yang salah itu bukan orang-orang tersebut teman-teman, tapi yang salah itu siapa? Yang salah itu adalah hati kita. Kayak gitu ya. Nah, termasuk juga ketika ada orang-orang baik di hadapan kita dan juga ada bulan baik di hadapan kita dan kita belum bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan itu, yang salah itu bukan bulan tersebut, tetapi yang salah adalah kita yang kurang paham. Mati ya? Mati bang. Tapi kan dengeran ya? Jadi seringkali seperti itu dan ini berlaku umum. Nah, padahal pada kenyataannya di sini, kenapa kemudian pada sore hari ini kita mengambil tema Ramadan sahabatku? Karena memang dengan menjadi sahabat Ramadan, semoga kita bisa memaksimalkan potensi-potensi di bulan Ramadan tersebut. Kayak gitu. Ya, ini nyala.
Udah nyala lagi. Tapi sebenarnya insya Allah kayak suara kedengeran ya. Saya bilang kedengeran nggak? Kedengeran ya. Yang ahwatnya kedengeran kan? Suara sebelum tadi mic-nya nyala lagi. Ya alhamdulillah. Kalau emang kurang terdengar nanti yang ahwatnya bisa maju. Yang belakang aja yang maju gitu ya. Gitu. Nah, jadi di tengah hiruk pikuk kehidupan kita 12 bulan kita menjalani kehidupan dalam 1 tahun gitu kan ya. Selama 11 bulan luar biasa aktivitas kita, maka di sini Allah menyediakan 1 bulan. Sengaja Allah menyediakan 1 bulan istimewa untuk mengistirahatkan hati kita, karena pada kenyataannya teman-teman, ya hati kita itu juga perlu untuk diistirahatkan. Nilai spiritualitas kita dalam diri kita itu butuh untuk diberikan asupan, kayak gitu ya. Kan kita akan mengenal ada namanya santapan rohani, santapan jasmani ya enggak? Kan kalau zaman dulu nih, zaman gitu kan, kalau ada yang nikahan hiburannya apa? Hiburannya santapan rohani. Zaman kalian kayak udah jarang tulisan kayak gitu ya. Ya enggak, itu zaman sih. Jadi santapan rohani apa isinya? Kajian kayak gitu kan ya, karena emang seperti itu. Kalau santapan jasmani aja setiap hari kita kasih ya badan kita ada yang 3 kali sehari, ada yang 1 kali barangkali, ada yang 2 kali, dan itu belum dengan cemilan-cemilannya ya enggak. Kita begitu aware gitu ya, memiliki kesadaran yang sangat luar biasa untuk ngasih makan tubuh kita 3 kali sehari, tapi masih aja sakit. Ya enggak? Nah bayangkan kondisi jasmani kita ketika dia tidak kita berikan asupan rohani kayak gitu ya. Maka bisa jadi ketika sakitnya jauh lebih parah sih. Kalau fisik kita yang nggak dikasih asupan jasmani, paling banter kita kelaparan terus mati ya nggak, kayak gitu. Tapi kalau ruh kita, spiritual kita yang tidak diberikan asupan atau tidak dikasih kajian-kajian spiritual, itu bukan lagi tubuh kita kelaparan, bukan lagi kita mati karena kelaparan, tetapi yang akan terbunuh itu bukan diri kita, tapi bahkan orang lain. Kayak gitu teman-teman. Itu ya. Kok bisa kayak gitu? Oh iya, orang-orang yang hatinya tidak diliputi oleh nilai-nilai spiritual, kata-katanya tajam. Itu ya. Jadi lebih tajam daripada silet gitu kan misalnya ya. Terus juga perilakunya jahat. Gitu kan. Jadi ya buat maksiat tuh gampang-gampang aja gitu kan. Bahkan buat membunuh, mencuri gitu ya itu gampang-gampang aja kan kayak gitu ya. Jadi bahayanya justru kalau kita tidak memberikan tubuh kita asupan-asupan spiritual, itu merugikan orang lain jauh lebih banyak kayak gitu. Itu ya. Dan ternyata di sini Allah memberikan kita kesempatan dalam 1 bulan untuk bisa mencharge spiritualitas kita, yaitu di bulan Ramadan. Dan kita beruntung ya teman-teman ya. Kita beruntung nih tinggal di Indonesia gitu kan. Orang Indonesia tuh enak banget ya. Kalau bulan Ramadan itu musolah banyak, hampir setiap musolah kemudian mengadakan salat tarawih ya enggak? Ya, coba deh bayangin kalau yang tinggalnya atau masih di Indonesia tapi dia minoritas itu kan ya. Terus juga di luar negeri gitu kan, yang mereka minoritas buat sholat Jumat aja susah gitu kan karena masjidnya jauh-jauh. Itu kebayang loh teman-teman. Kalau kita enak banget ya, mau nyari takjil aja keluar rumah udah banyak yang jualannya enggak? Itu kalau di sana boro-boro nyari takjil, nyari makanan halal aja susah. Kayak gitu. Makanya kita di Indonesia tuh luar biasa. Bahkan bisa jadi perayaan Islam di Indonesia itu jauh lebih semarak daripada kayak di Arab gitu kan, di jazirah-jazirah Arab kayak gitu. Makanya kita bersyukur banget nih jadi orang Indonesia. Itu ya. Dan di sini 1 bulan ini memberikan kita awareness supaya kita bisa terus stay alert gitu ya dengan kondisi diri kita kayak gitu teman-teman. Dan ini cukup menolong karena nanti akan kita bahas. Salah satu keutamaan Ramadan itu memberikan energi selama 11 bulan berikutnya. Kayak gitu. Ya. Itu nanti akan kita bahas di akhir. Itulah hebatnya bulan Ramadan. Itulah kenapa kita penting banget untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini kondisinya, maka pilihan kita adalah bersahabatlah dengan Ramadan agar kemudian kita mampu untuk
merangkul semua kebaikan-kebaikannya itu teman-teman, gitu kan ya. Terus mendapatkan kesempatan-kesempatan emas yang ada gitu kan ya, seperti itu. Bersahabat dengan bulan Ramadan, menjadikan dia sebagai partner kita, gitu kan ya, bukan justru menjadi beban, kayak gitu. Nah, yang tadi itu kan, misalkan tahu-tahu pas udah, nanti malam tarawih ya. Berarti kan artinya kita kaget banget kan ya. Maksudnya kita tidak aware gitu. Kita tidak punya kesadaran gitu ya bahwa oh ternyata Ramadan itu sudah sedekat itu loh, kayak gitu kan ya. Terus kemudian pas puasa pertama kalinya juga tubuh kita kaget gitu kan ya, masih lemes-lemes gitu kan. Kayak gitu misalnya ya. Biasanya kan memang 3 hari pertama itu perjuangan ya buat kita yang memang tidak terbiasa merutinkan sunnah puasa gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, maka untuk kondisi yang seperti itu pun insya Allah masih belum terlambat. Masih ada beberapa hari kita untuk mempersiapkan itu semuanya. Kayak gitu kan ya. Kayak gitu. Nah, jadi kenapa kita harus benar-benar bersahabat dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu kita akan mengenal satu nama saja ya, akan kita bahas sore hari ini. Nama lain dari bulan Ramadan adalah Sahrut Tarbiyah, kayak gitu. Adalah bulan pembinaan, bulan pendidikan buat diri kita. Kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi Ramadan itu akan memberikan kita pendidikan mental dan karakter agar kemudian kita menjadi pribadi muslim yang utuh. Kayak gitu. Dan ini hanya diberikan di bulan Ramadan aja teman-teman. Gitu ya. Di bulan lain tidak. Karena di bulan Ramadan itu, makasih. Hatur nuhun, Kang Azan. Di bulan Ramadan itu kita akan mengenal yang namanya malam Lailatul Qadar. Kayak gitu. Kita pernah membahas ini 1 bulan yang lalu, sedikit sih. Itu kan ya. Jadi Lailatul Qadar itu adalah momentum yang sangat istimewa yang ketika kita mampu mendapatkannya itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa untuk setiap muslim. Ya gitu kan ya. Jadi bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain karena tadi ya, dia memiliki Lailatul Qadar yang kemudian Lailatul Qadar ini akan memberikan kita sebuah energi yang sangat luar biasa. Sebuah energi yang akan membuat kita istiqomah di 11 bulan berikutnya. Kayak gitu. Jadi 1 bulan yang lalu kita pernah membahas ini sedikit ya. Salah satu ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah dia akan mampu memperlihatkan keistiqomahan ibadahnya walaupun itu sedikit. Kayak gitu. Itu kan ya. Ciri dari orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah dia akan istiqomah dengan ibadah tersebut. Itu kan ya. Selama 11 bulan berikutnya walaupun sedikit. Itu adalah cirinya. Waktu itu kan kita sempat bahas juga kan. Kalau cirinya itu bukan berarti kemudian di momen malam tertentu dia akan didatangi cahaya putih kayak gitu. Enggak kayak gitu teman-teman. Kalau kayak gitu kita tinggal ganti lampu aja ya enggak? Ya, beli yang LED 15 watt juga udah tinggi ya enggak, udah terang banget kan gitu. Nyalain tuh malam-malam gitu. Oh, malaikat gentayangan gitu misalkan seperti itu ya enggak sih? Gitu ya. Jadi enggak yang selalu seperti itu. Gitu kan ya. Tapi intinya adalah yang kelihatan itu demikian. Kayak gitu. Jadi misalnya ya, tapi memang ada catatannya juga di sini teman-teman. Orang-orang yang akan bisa seperti itu tuh yang seperti apa? Yang kemudian dia melakukan ibadah itu dengan ikhlas dan cinta. Kayak gitu. Karena nanti ada juga yang dia mengejar itu semuanya ya, tetapi hanya karena mengejar momennya aja. Kayak gitu kan ya. Misalnya ikut-ikutan gitu kan. Mau kemana? Itikaf gitu kan ya. Karena kenapa nih? Oh ini udah malam ke-25 gitu. Misalkan seperti itu ya. Ini malam ke-27 gitu kan. Lah gimana kalau ternyata Lailatul Qadar datangnya malam ke-23? Berarti udah lewat dong. Ya enggak? Kayak gitu ya.
Atau kemudian kadang di Indonesia suka beda-beda ya enggak ya, gitu kan? Ada yang misalnya nanti nih ada yang Ramadannya Selasa, tahu-tahu ada yang Ramadannya Senin. Terus nanti tanggal ganjilnya yang mana dong? Gitu kan ya. Lailatul Qadarnya yang mana dong? Ya tetap juga gitu. Tetap sesuai dengan urutannya. Misalnya golongan A hari Senin, golongan B hari Selasa. Terus ternyata Allah menurunkan Lailatul Qadarnya itu misalnya di tanggal ke-21 atau tanggal 23, maka di tanggal tersebutlah baik itu golongan A dan B itu mereka mendapatkan itu. Oh berarti 2 kali ya, wallahu alam. Nah gitu ya. Jadi intinya nggak usah terlalu banyak dipikirin juga yang kayak gitu mah ya, kekuasaan Allah itu mah kayak gitu. Terus juga jadi ketika kita melakukan peribadatan atau ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan ikhlas dan penuh cinta, maka sekecil apapun nilai usaha kita, Allah akan mengistiqomahkan kita dan kita akan dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Apa cirinya itu tadi? Si ibadah tersebut dia akan bertahan lama, istiqomah selama 11 bulan berikutnya. Kayak gitu. Ya, misalnya nih, kita mencoba dari awal bulan ini pokoknya pengen istiqomah nih, penuh dengan keikhlasan dan cinta untuk memulai tadarus, ngaji, tilawah, apapun istilahnya ya, gitu. Itu target misalnya 1 juz per hari, sehingga dalam 30 hari kita dapat 30 juz misalnya ya. Terus kita breakdown, ya enggak? Dalam Quran yang Mushaf Utsmani itu kan ada yang 9 sampai dengan 12 halaman ya. 12 lembar gitu maksudnya gitu kan. Yang seperti itu. Jadi kalau misalkan kita anggap aja rata-rata 10 lembar lah ya. Jadi kalau kita bagi 5 gitu kan ya, dalam 5 kali waktu sholat, berarti cukup 1 kali sholat itu kita menyelesaikan 2 lembar 4 halaman teman-teman. Jadi 4 halaman. 4 halaman sama dengan 2 lembar. Gitu ya. Itu kalau dihitung waktu sih insya Allah sebentar kok sebenarnya ya. Kayak gitu. Buat yang bacaannya tartil mungkin sekitar 5 menit atau 10 gitu kan ya. Buat yang lambat-lambat ya sekitar 15 menit gitu ya. Karena 1 juz itu untuk yang tartil kan sekitar 30 sampai dengan 45 menit kayak gitu. Biasanya. Jadi kalau kita istiqomah setiap kali habis sholat menyediakan waktu 10 menit, 15 menit kita baca Quran, insya Allah tuh teman-teman 1 hari dapat 1 juz. Itu kan ya, insya Allah sebenarnya kalau kita breakdown ya, kayak gitu. Terus, oke, misalkan amalannya seperti itu dan kemudian dia melakukan itu dengan penuh keikhlasan dan cinta. Terus dia lakukan dan ternyata ba'da Isya dia masih melakukan itu dan ternyata pada saat itu, ya, turunlah Lailatul Qadar pada saat dia sedang tilawah. Abis sholat tarawih dia tilawah dan tilawah dia dengan penuh kehusuan gitu kan ya, dan dia mencintai proses itu. Maka kemudian lihat bagaimana Syawalnya dia, bagaimana Dzulqa'dahnya dia, bagaimana Dzulhijjahnya dia, bagaimana Muharramnya dia. Kalau ternyata sampai dengan ketemu Rajab Sya'ban lagi dia masih terus istiqomah menjalankan itu ya dengan target-targetannya itu, maka besar kemudian orang tersebut juga adalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadarnya. Kayak gitu teman-teman. Gitu kan ya. Jadi perbedaan Ramadan dengan bulan yang lainnya itu tadi, karena si Ramadan ini dia memiliki keistimewaan ada Lailatul Qadarnya, dan Lailatul Qadarnya ini jika kita melakukan ibadah dengan ikhlas dan cinta, maka ibadah itu akan bersemayam terus di dalam diri kita selamanya. Gitu ya. Jadi karena Ramadan itu sudah kita jadikan sebagai sahabat kita teman-teman, maka dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun jasadnya secara fisik Ramadannya itu sudah berlalu, tetapi kemudian semangatnya dia akan selalu ada di 11 bulan berikutnya. Jadi spirit bulan Ramadan ketika dia menjadi sahabat kita, dia akan terus membersamai kita selama 11 bulan berikutnya. Itulah keistimewaannya yang ini tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Itulah kenapa bersahabatlah dengan bulan Ramadan agar dia terus menyertai kita di bulan berikutnya. Ketika kita hijrah di bulan yang lain, itu peluang buat gagalnya itu jauh lebih besar sebenarnya dibandingkan di bulan Ramadan. Kayak gitu ya.
Ya mohon maaf, terlepas dari ini semuanya, kadang-kadang kita ngelihat ada orang-orang yang perempuan gitu ya mengambil momen hijrah di bulan Ramadan kan. Awalnya dia ngerasa, kayaknya seru juga nih pakai kerudung gitu kan ya. Terus dia mencoba itu. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu banyak orang yang pakai kerudung. Jadi dia kayak ngerasa nggak malu gitu ya kalau memulai itu semuanya. Ternyata pas di bulan Syawalnya dia keasikan dengan kerudungnya dan akhirnya berlanjut. Karena memang Ramadan menghadirkan yang seperti itu. Kayak gitu. Banyak ya, termasuk artis-artis juga mendadak soleh di bulan Ramadan, alhamdulillah. Dan semoga itu berkelanjutan juga buat mereka. Jangan langsung dihujat, ya enggak. Kita mah bukan infotainment ya. Kayak gitu. Ketika ada orang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, diapresiasi saja dulu. Doakan agar kemudian dia istiqomah. Ya. Kayak gitu. Sama teman kita juga gitu kan ya. Ketika mengambil hijrah, momen hijrah di bulan Ramadan, maka dukung gitu kan. Karena memang momennya tepat banget teman-teman. Itu tadi. Kalau ternyata dia ikhlas dan penuh kecintaan menjalankan proses hijrahnya itu, maka insya Allah Ramadan ini akan mengantarkan dia untuk terus istiqomah di bulan-bulan berikutnya. Kayak gitu. Karena itu tadi, Ramadan itu kekuatannya sampai situ. Gitu ya. Nah makanya penting untuk kita catat. Kalau kita ingin mengubah kepribadian kita, mengubah mental dan karakter kita menjadi mental yang jauh lebih tangguh, yang kokoh, memiliki mentalitas muslim yang utuh, maka bulan Ramadan ini adalah sarana yang tepat. Kayak gitu. Barangkali kita kecipratan Lailatul Qadar, tuh ya. Dan kemudian pada saat itu Allah ridho juga dengan kita dan kita diistiqomahkan dengan karakter dan mentalitas yang seperti itu. Kayak gitu teman-teman. Ya, misalnya kita melatih kesabaran nih bulan ini, ya enggak? Kita melatih kesabaran. Ternyata Masya Allah ya, di bulan berikutnya nilai kesabaran kita itu terus bersemayam lama di dalam diri kita. Kayak gitu. Ya tadi, atau kemudian ada juga ya suka nanya, boleh enggak sih kalau targetan tuh cuma satu aja? Ya enggak ada masalah teman-teman. Enggak ada masalah kalaupun targetan cuma satu. Dulu juga sama gitu kan ya. Sendiri bahkan ketika sekarang, maksudnya ketika pun sudah menikah gitu ya, seringkali memang tidak terlalu ngoyo gitu ketika bikin targetan dengan istri gitu. Enggak yang harus bikin sangat luar biasa langsung berubah gitu kan. Misalnya apa aja nih targetan Ramadan, seringkali yang paling pengen kita istiqomahkan cuma satu, dan nilai pertambahannya juga tidak yang langsung signifikan tinggi banget gitu, enggak. Karena fokus kita apa? Fokus kita adalah dia mampu istiqomah selama 11 bulan berikutnya. Apalagi kalian nih masih pada muda-muda kan di sini ya. Kayak gitu ya. Yang masih muda-muda, maka kesempatannya itu sangat luar biasa. Kayak gitu. Jadi juga mengenal seseorang gitu kan ya, yang kemudian dia juga baru belajar Islam misalkan di usia 18 tahun gitu. Terus dia ngerasa karena merasa sudah kehilangan momen Ramadan itu terlalu lama. Kayak gitu. Terus menangisi hal itu. Terus kemudian kita bilang, ya nggak apa-apa gitu kan ya. Alhamdulillah masih bisa menangisi hal itu, artinya ini ya, kita punya kesadaran. Terus dia juga awalnya kayak pengen yang langsung luar biasa memaksimalkan Ramadan, pengen bikin targetan selesai sekian juz gitu kan ya dalam 1 bulan dan ikut ini itu gitu kan. Tapi kemudian di sini kita sampaikan kepada beliau bahwa esensinya seringkali tidak seperti itu. Maksudnya kita memaksimalkan bulan Ramadan, oke, silahkan gitu kan ya, lakukan habis-habisan mangga gitu kan. Tapi kemudian kalau untuk targetan yang lebih lama gitu kan ya, maka kita pun harus mengukur diri. Kayak gitu. Misalnya targetan Ramadan saya saat ini adalah saya pengen istiqomah untuk rutin melakukan sholat witir gitu kan ya. Karena kan sekarang Ramadan tepat banget nih ya. Orang-orang tiba-tiba nih teman-teman, tiba-tiba cuma gara-gara Ramadan datang, semua orang melakukan sholat tahajud dan witir setiap malam. Ada yang enggak juga sih ya, kan biasanya ramainya pas awal-awal doang kan ya, gitu. Tapi husnuzan dimana kemudian mereka memindahkan tarawihnya di rumah, seperti halnya Rasulullah SAW gitu ya. Jadi tarawih di awal itu di masjid, di musola gitu kan, nanti pas udah malam-malam berikutnya mengambilnya di rumah. Kayak gitu. Tapi kalau buat kita kan Rasulullah dulu melakukan itu dalam rangka untuk menghindari khawatir orang-orang menganggap bahwa tarawih itu wajib. Itu ya, sehingga Rasulullah hanya melakukan itu
beberapa kali saja. Tapi kan kalau sekarang mah kita maksudnya hukum tarawih itu sudah jelas ya, sudah jelas sunnahnya kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir juga, gitu sih. Jadi tiba-tiba karena Ramadan muncul, semua orang jadi getol banget tuh sholat tarawihnya, dan ini keren. Dan akhirnya kita pun mencoba untuk seperti itu. Oh iya, berarti saya ingin menumbuhkan cinta untuk sholat witir di bulan Ramadan ini, agar kemudian nanti di 11 bulan berikutnya saya bisa terus sholat witir kayak gitu ya, abis isya kayak gitu. Karena nanti untuk orang-orang yang berhasil mendapatkan Lailatul Qadar itu teman-teman, pas masuk bulan Syawal itu, pertama sudah pasti orang-orang ini akan menangisi kepergian Ramadan ya, karena Ramadan sudah berhasil menjadi sahabatnya kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah dia akan memiliki kerinduan untuk melakukan ibadah-ibadah Ramadan itu di bulan-bulan Syawal kayak gitu ya. Jadi dia memiliki giroh, dia memiliki kecemburuan. Jadi nggak mau ini semuanya cuma selesai di bulan Ramadan aja, tapi Syawal tuh dia terusin kayak gitu ya. Jadi pas malam takbiran pun habis sholat isya dia tambahkan setelah sholat isyanya dengan sholat witir kayak gitu. Walaupun mungkin tidak sebanyak ketika di Ramadan ya. Ketika Ramadan misalkan dia sholat tarawihnya itu 11 sampai dengan 23 gitu kan. Sementara ketika di bulan Syawal tidak sebanyak itu. Karena kalau namanya sholat sendiri mah tingkat semangatnya juga beda ya enggak? Kayak gitu. Tapi tidak apa-apa ketika dia mulai itu kan ya 3 rakaat itu kan di bulan Syawal. Nanti naik lagi gitu kan pas masuk Dzulqa'dah itu dia naik lagi. 3 kayaknya kurang deh. Kayak gitu kan ya dia naikin lagi jadi 5. Terus ternyata sampai dengan bulan Rajab sampai ketemu Sya'ban itu dia bertahan gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Ya, tahun itu dia berhasil menjaga sholat witirnya sampai dengan 5 rakaat dan itu keren banget. Artinya selama 1 tahun dia full melakukan sholat tarawih dalam tanda kutip gitu ya. Terus Ramadan berikutnya dia pengen nambahin. Wah seneng banget nih, kan pasti bahagia dong ketika kita mengevaluasi diri ya enggak? Masya Allah ternyata enggak kerasa ya 11 bulan itu ternyata sholat tarawih saya itu berkelanjutan. Maka bulan ini pengennya apa nih? Oh bulan ini saya pengen nambahin gitu kan ya, dengan spirit bulan Ramadan terus-terusan gitu kan ya. Maka Syawal nanti saya ingin ningkatin sholat witir saya tambahin kayak gitu teman-teman. Jadi itu. Jadi setiap tahunnya akhirnya dia terus melakukan perubahan-perubahan gitu ya. Tahun pertama keberhasilan dia merutinkan witir dan tahajud gitu misalnya ya. Kayak gitu. Tahun kedua dia targetnya masih merutinkan witir tapi jumlah rakaatnya bertambah. Kayak gitu. Tahun ketiga dia sudah mulai istiqomah dengan tilawah Qur'annya. Kayak gitu ya. Sehari itu minimal 1 juz gitu misalnya seperti itu ya. Terus tahun keempat bertambah lagi. Coba bayangkan kalau setiap tahun pertambahan kesolehan kita seperti itu sangat luar biasa teman-teman. Mungkin kalau kita ngitung, masa sih setahun cuma segini-segini aja, tapi bayangkan kalau itu terjadi selama 10 tahun, 15 tahun. Ya enggak? Kayak gitu. Orang yang seperti ini itu keren banget. Dan orang-orang yang kayak gini teman-teman nih, orang-orang yang membangun kesolehannya dengan bertatih, dengan sedikit-sedikit, itu biasanya akan cenderung lebih istiqomah walaupun ujian hidupnya lebih banyak dan lebih menyakitkan. Kayak gitu. Beda lagi dengan orang-orang yang hanya menjadikan sholat itu sebagai pajangan atau sholat hanya menjadi penghubung dunianya saja. Misalnya sholat rajin sholat tahajud cuma dipakai buat supaya lulus masuk perguruan tinggi tertentu gitu kan ya. Atau supaya dapat pekerjaan tertentu. Begitu udah dapat pekerjaannya udah biasanya amblas juga gitu kan ya. Sholatnya gitu, puasanya gitu kan ada juga tuh ya. Pengen puasa nih, ini puasa nazar nih gitu kan supaya dapat gitu kan. Ya udah biasanya beberapa orang kayak gitu. Dan yang seperti itu biasanya tidak bertahan lama. Tapi kalau orang yang membangun kesolehannya dengan bertatih itu cenderung akan bertahan lama kayak gitu. Dan tadi ya ketika setiap tahun terus meningkat, bayangkan ketika 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, maka dia akan menjadi pribadi yang sangat luar biasa.
Kayak gitu. Jadi jangan melihat sekarangnya kayak gimana, tapi bagaimana nantinya seperti apa. Kayak gitu ya. Dan ini semuanya, ini kesempatan ini mayoritas hanya akan terjadi di bulan Ramadan, teman-teman. Di bulan-bulan lain kesempatan ini relatif lebih sedikit. Gitu ya. Terus yang terakhir yang Ina sampaikan adalah bulan Ramadan itu Allah memberikan kita kesempatan untuk mengikis dosa-dosa kita di siang dan malam, tidak ada hentinya. Kayak gitu kan ya. Bahkan di sini ada doa favorit yang Rasulullah ajarkan kepada kita mulai dari tanggal 1 Ramadan dan terutama ketika di 10 hari terakhir. Doa apa itu, teman-teman? Doa memohon ampun. Gitu ya. Allahumma afun karim. Yang itu. Hafal ya, karena doa ini termasuk doa yang sebenarnya udah terkenal banget ya enggak? Tuhibul afwa fa'fu anna. Ini adalah doa ma'tsur ya. Yang Rasulullah sangat rekomendasikan kepada kita. Kayak gitu. Terutama di 10 malam terakhir. Kayak gitu teman-teman. Ini membuktikan bahwa sungguhnya Allah lebih mencintai seorang pendosa yang bertobat dibandingkan dengan seorang soleh yang tidak pernah mengaku salah. Kayak gitu. Ada orang soleh tapi ngerasa kayak bener aja. Itu tidak jauh lebih mulia dibandingkan seorang pendosa yang dia selalu beristighfar setiap hari. Kayak gitu. Allah lebih menyukai seorang pendosa yang terus meminta ampun. Kayak gitu. Apa perbedaan antara memohon ampun dengan memohon maaf? Gitu ya. Kalau ampun itu teman-teman, jadi gini ya, kalau minta maaf itu, jadi minta maaf udah dimaafin, itu kan ya. Tetapi tidak menghilangkan catatannya, jadi masih ada catatannya. Tapi kalau ampun, itu ampunan, itu bahkan catatannya pun dihilangkan. Jadi nanti ketika kita di yaumul hisab itu udah nggak ada, kayak gitu catatannya itu. Jadi itu perbedaan antara ampunan dengan maaf. Nah gitu, itulah kenapa di bulan Ramadan ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa-doa ini di sepanjang waktu kita. Itu kan ya, sambil naik motor ya enggak, ke tempat kerja, ke sekolah gitu kan. Maka baca doa ini sebanyak-banyaknya. Insya Allah ya. Ya enggak? Daripada kita ngedengerin sesuatu hal yang mungkin tidak bermanfaat ya. Kayak gitu kan, naik motor sambil berwirid Allahumma afun karim tuhibul afwa fa'fu anna, kayak gitu terus panjang jalan kayak gitu kan ya. Oh masya Allah, kayak gitu kan ya. Terutama kalau kita udah kebiasaan nih, kalau udah kebiasaan ya, bahkan itu baru starter motor aja udah langsung baca gitu, mulut kita udah kayak nggak perlu diperintah lagi gitu kan, langsung gitu secara otomatis kita mengucapkan itu. Dan maksimalkan ini di bulan Ramadan kayak gitu. Dan bayangkan ketika doa ini dikabul, udah beres sudah hidup kita. Nanti pas yaumul hisab kagak ada catatan keburukannya di situ. Kenapa? Karena sama Allah udah dihapus semuanya. Kayak gitu. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang bisa bagi dari obrolan kita sore hari ini ya. Tadi yang saya sampaikan di awal ini mah kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Itu ya. Jadi semoga memberikan banyak kemanfaatan buat teman-teman.